Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di weekly stock analysis, analisa saham-saham terbaik minggu ini pilihan Bapak dan Ibu. Jadi kita ada alert dari bot Delcon untuk hari Senin, mulai dari Senin sampai hari Kamis, yang kita pilih dari sekian banyak alert robot itu berdasarkan big data analysis. Kita pilih 10 saham ini kemudian Bapak Ibu pilih sebagai saham-saham terbaik dan akan kita bahas menggunakan penutupan end of day data hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025. Jadi lebih update ya. Dan tentu pendekatannya juga kita lebih detail, lebih ingin melihat bagaimana sih struktur Wyckoff-nya, weekly-nya sudah valid dan mudah-mudahan menjadi update untuk Bapak dan Ibu. Oke. Berikut ini weekly review-nya ya Bapak Ibu. Kalau dari Telegram bot, Bapak Ibu kita punya rekomendasi alert untuk buy dari Big Data Analysis beberapa saham. Dari tanggal 28 sampai tanggal 31, sekian banyak ini kita pilih 10. Dan untuk tanggal 1 Agustus di hari Jumatnya, kita sudah buat after market close-nya ya. Ini Agustus, mohon maaf, typo. Dan nanti kita akan lihat juga saham yang Bapak Ibu pilih ini. 5 terbesar pilihannya akan kita analisa berdasarkan penutupan hari Jumat tanggal 1. Oke ya, jadi Bapak Ibu bisa akses juga Telegram botnya, ada di deskripsi video, dan di sini disclaimer on. Tidak boleh request, karena memang Bapak Ibu sudah milih ya, jadi ini tidak ada request analisa saham, Bapak Ibu bisa analisa sendiri nanti cara yang sama. Untuk after market close tanggal 1 Agustus sudah dibuat Bapak Ibu, terutama tentang composite IHSG-nya. Walaupun nanti kita akan ada review sedikit, Bapak Ibu bisa nonton untuk after market close hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025. Kita ada 5 saham di sana ya, SCMA, ini menarik, Film Raja, MTEK dan Intek. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan nonton di situ, linknya ada di deskripsi video. Untuk votingnya, nah ini dia, kita ada 10 mulai berdasarkan abjad, Akra, BRMS, Energi, Goto, INKP, LSIP, MDKA, PGO, PTRO, dan Unilever. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan suaranya. Ada 215 suara, ada 273 view dari berapa ya? 2000-an ya Bapak Ibu anggota membernya. Dan 215 ini memilih Goto sebagai pilihan terbanyak sebanyak 21%, ada 46 suara. Jadi ini mungkin banyak orang yang pegang Goto ya. Apakah dia beli kemarin di harga 5.000, apakah dia beli di IPO, apakah nyangkut, kita akan lihat. Yang pasti Goto ini pasti ada sesuatu lah dia bergerak. Saya nggak tahu juga secara mungkin berita fundamental nggak sempat saya cek. Kita akan lakukan analisa volume price nanti. Juga BRMS 12 suara, 12%, 26 suara. Unilever ini Bapak Ibu, saya berdoa turun malah naik dia. Karena kalau nggak salah ada isu mau buyback ya. 24 suara, Akra dan PGO sama-sama 11%, sama-sama 23 suara, tapi karena huruf A di depan, maka dia masuk peringkat 4. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi yang sudah memberikan suara ke Energi Mega Persada, INKP, LSIP, MDKA, dan PTRO ya. Terima kasih nanti Bapak Ibu yang sudah memberikan suara di sana bisa lakukan analisa sendiri. Bapak Ibu silakan akses saja Telegram botnya untuk mengupdate saham-saham yang alert tersebut menggunakan data hari Jumat tanggal 1 Agustus. Oke ya, sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Kita asumsikan bahwa kelima saham ini adalah saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu karena mayoritas memilih saham-saham ini. Oke, informasi workshop, insya Allah Sabtu depan kita akan ada workshop untuk trading as a business. Materi sudah saya kirimkan, mayoritas sudah mengatakan materi sudah diterima. Jangan lupa Bapak Ibu pelajari semuanya. Nanti di kelas bertanyalah sebanyak-banyaknya. Nah, tapi nanti materinya diajarkan dulu ya. Jadi kalau nggak ngerti pas diajarkan, Bapak Ibu yang bertanya, nanti kesempatan bertemu sama saya, kesempatan kita belajar bersama, jangan lupa maksimalkan ya. Itu satu hari itu waktunya dengan materi sebanyak itu, dari pengalaman sebelumnya itu waktunya kurang katanya.
Kita banyak yang ingin ditanya, banyak yang ingin disampaikan ya teman. Kan keterbatasan waktu juga kita tidak bisa bikin 2 hari ya untuk workshop ini karena capek juga saya. Waktu juga ya terbatas, yang dari luar kota gimana coba. Ya gitu. Untuk level advance-nya sudah dibuka pendaftaran Bapak Ibu. Bagi yang sudah mengikuti level basic bisa langsung ikut level advance. Bagi yang belum ikut level basic, tunggu saja. Ikut dulu level trading as business. Insya Allah kita akan belajar level advance-nya adalah volume price analysis dan Wyckoff method ya. Bagaimana kita trading di pasar saham Indonesia secara logik. Nanti setelah dapat trading as business, kita sudah tahu bagaimana trading itu risk management, trading plan, business plan, dan sebagainya. Baru kita memikirkan cara untuk trading di pasar saham secara logik. Oke? Nah, ini dia perbedaan sedikit sharing biasa saya berikan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum kenal atau belum tahu, belum pernah menonton saham-saham untuk yang weekly, bagaimana saya pendekatan di pasar saham menggunakan Wyckoff Theory. Jadi saya sharing sedikit teorinya lah ya, semoga bermanfaat ilmu. Jadi menurut Wyckoff, saya menggunakan pendekatan kita di video ini adalah menggunakan volume price analisis ya. Jadi kalau nanti berbeda, mohon maaf ya. Jadi namanya VPA dan kita menggunakan framework namanya Wyckoff. Jadi bukan saya yang penemunya. Di sini sekitar 1920-an lah ya. Jadi mulai dikenal meluas tahun 1920-an oleh Richard Wyckoff. 100 tahun yang lalu ya. Jadi metode ini sudah teruji. Jadi strukturnya kita menggunakan framework price cycle-nya adalah pasar saham itu sesuatu yang berulang. Dia biasanya akan terjadi sesuatu di dulu masa lampau dan biasanya akan terulang di masa depan atau sekarang juga. Masalahnya kita saja tidak punya kemampuan untuk membaca hal tersebut. Jadi secara simpel dia ada 4 fase di siklus Wyckoff ini, price cycle-nya. Pertama adalah fase-fase di mana saham itu terjadi akumulasi. Setelah akumulasi selesai, dia akan pindah ke fase markup. Lalu setelah fase markup, harga semakin tinggi dari dilakukan akumulasi, maka mulai ada distribusi. Karena ideologi pasar adalah profit ya. Kalau dia tidak jual, maka dia tidak akan bisa mengimplementasikan profitnya. Lalu dia akan markdown. Ya, itulah 4 fasenya di dalam struktur Wyckoff menurut teori Wyckoff. Dan biasanya kita punya ciri-ciri tersendiri. Misalnya kita menemukan spring. Setelah akumulasi, kita akan mendapatkan namanya the best time for buying. Karena tidak ada timing terbaik untuk membeli saham selain di posisi ini. Oke, hanya inilah menurut teori ya. The best time ya. Lalu dia akan memberikan second chance to buy, 80% dia akan turun, 20% dia akan naik. Tidak semua struktur memberikan the best time for second chance to buy. Setelah itu dia akan naik terus, marking up, maka dia akan distribusi. Nah, di sini setelah selesai distribusi, kita akan ada namanya the best time for selling. Oke, biasanya ciri-cirinya kalau the best time di fase akumulasi kita kalau level advance nanti akan belajar spring dan uptrust, tapi untuk level umum kita akan basic kita akan cukup di the best time karena kita mencari timing terbaik aja lah. Kalau masuk entry timingnya pas, exit timingnya pas, udah itu insya Allah simple ya. Dia the best time for selling. Kalau kita beruntung kita akan mendapatkan second chance to sell lalu markdown ya. Jadi siklusnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi untuk akumulasi, Wyckoff memperkenalkan namanya skematik untuk akumulasi ya. Di sini terdiri dari beberapa fase. Jangan saya bingung, ada fase akumulasi dengan fase A. Ini adalah untuk skematik Wyckoff, dia juga menyebut sebagai suatu fase atau periode lah. Satu kejadian di mana satu periode di mana banyak kejadian. Untuk fase A biasa dimulai dengan preliminary support. Kita akan mendapat support yang selalu dijebol, lalu ada selling climax, auto reaction, secondary test. Ini kita sebut dengan change of character, dia fase A. Lalu kita akan mengalami fase B. Fase B ini disebut dengan chaos, hukum ketiga Wyckoff kalau nggak salah ya. Nanti marking up-nya menjadi chaos efek ya. Efeknya. Jadi ada sebab, ada akibat gitu. Ini fase B kita akan ada ranging, ciri-cirinya biasanya volumenya kecil. Dan kalau kita beruntung ada shake out, kita akan mendapatkan namanya spring. Setelah itu dia akan masuk ke dalam, dia akan retest berkali-kali. Setelah spring selesai fase C, nah maka dia akan ada ready to uptrend. Nah, nanti
di kelas trading aset basis kita menerima namanya ready to uptrend. Kita akan punya low, high, high, low, higher, high. Kita akan mendapatkan the best time for buying. Maka dia akan memberikan second chance to buy. Semua itu di fase D. Setelah itu pindah ke fase E atau disebut dengan markup. Begitu juga dengan ketika terjadi distribusi, ya Bapak Ibu, kita akan mendapatkan preliminary supply. Di sini ya, supply akan tes dulu masuk, tapi karena demand-nya masih banyak, maka dia akan masuk ke buying climax, authorization secondary test. Ini disebut dengan fase A. Nah, di sini disebut dengan change of character. Lalu fase B biasanya akan ada uptrust. Ada yang bertanya, Pak, uptrust ini dimatikan? Iya, biasanya uptrust selalu dimatikan naik ke atas kalau dia fase akumulasi biasanya ya. Lalu dia biasa kalau dimatikan di fase berikutnya akan pindah ke fase C. Nah, kita sebut dengan UTAT. Uptrust juga, tapi ada A di belakangnya disebut dengan uptrust after distribusi. Lalu dia masuk, turun ke bawah. Maka ini kita punya downtrend in ranging area. Kita akan masuk the best time for buying. Akan ada second chance to sell. Last point of supply. Maka dia akan pindah ke fase E. Oke, itulah kira-kiranya. Nanti kalau mau detailnya kita akan belajar motifnya apa, mengapa ada buying climax, apa ciri-cirinya, motif di belakangnya, terus ada UTAT dan sebagainya ya. Ciri-ciri UTAT yang sukses, UTAT yang gagal, ada syarat-syaratnya. Tapi itu level advance Bapak Ibu, tidak cukup saya jelaskan di sini. Oke? Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk membahas saham-saham yang sudah Bapak Ibu pilih. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video. Jangan lupa juga tadi ada tutorial trading plan untuk Alam Sutra ya. Alam Sutra dari screening saham untuk after market close-nya dia pullback. Silakan ya, nanti Bapak Ibu bisa ini, nanti dia ada di Telegram channel. Jangan lupa join ke Telegram channelnya. Ini dia ya. Jadi votingnya ada di sini. Join Telegram channelnya. Linknya saya masukkan ke dalam deskripsi video. Oke, kita singkat saja langsung ya Bapak Ibu. Ini hanya sekedar review saja untuk apa yang terjadi di composite. Kita lihat VPA composite. Bapak Ibu cek untuk volume price composite-nya, cek di weekly stock analysis after market close ya. Jadi kalau kita langsung lihat ke weekly-nya ya Bapak Ibu. Jadi kita di sini punya catatan banyak gap. Oke. Sini ada bottoming, dia pullback, dia naik lagi ke atas, dia break. Nah, di sini banyak juga pullback. Dia sekarang pullback ke bawah. Volumenya apa? Tidak ada sinyal. Volumenya di atas rata, spreadnya narrow. Nah, ini kemarin kita turunnya dalam, kita punya gap yang mungkin sudah tutup di sini, tapi kita masih ada di bawah. Nah, skenario-nya Bapak Ibu bisa nonton. Kalau dia mau naik ke atas lagi, nanti di struktur weekly-nya dia turun ke bawah, kita lihat ada gap dan demand zone di daerah sini ya. Oke. Nah, ini dia turun memang pullback, dia turun ke bawah. Sekarang volumenya masih di atas rata-rata. Jadi kita masih menunggulah ya. Jadi kalau begini, rekomendasinya adalah kita rapatkan stop loss saja. Bagi saham-saham yang bottoming bisa buy on weakness nanti kalau sudah masuk. Atau kita tunggu speedometernya. Ya, tunggu speedometernya. Apa speedometernya? Bapak Ibu bisa akses sendiri speedometer atau nonton ini weekly stock after market close analysis. Kalau saya ulang-ulang lama pula ya. Oke, itu dia review untuk composite-nya. Oke, saya tambah inilah VBP composite. Sudah dijelaskan detail di after market close, tapi ini sekilas untuk menjelaskan bahwa memang kalau dia masuk ke zona ini adalah demand zone ya. Ini panjang nih. Ini fakta data ya. Jadi selain gap ini nanti kalau dia turun ke bawah mengejar demand zone, maka dia low high high low high high. Kita mencari menunggu swing low untuk buy on weakness ya. Ini mudah-mudahan tutup gapnya. Kita tunggu demand zone besarnya. Kalau sudah punya barang let profit run, tapi kalau dia turun ke bawah, kalau masih ada cash, maka kita buy on weakness di sini. Oke. Itu ya. Sekarang kita mulai pembahasan saham-saham untuk saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu. Kita mulai dengan pertama adalah Adaro ya. Adaro ini sebanyak 46 vote ya. Kita cek dulu. Alert bukan Adaro. Goto. Alert Goto ya. Goto 21%, 46 suara. Jadi Goto ini Bapak Ibu dia fresh. Alertnya tanggal 30 bulan 7 hari Kamis kalau nggak salah ya. Hari Rabu ya. Oke, jadi dia fresh Bapak Ibu. Sebelumnya alertnya adalah tanggal 4 Februari. Oke.
Pasti ada sesuatu lah, nggak mungkin nggak ada sesuatu. Sekarang kita update analisa Goto dengan menggunakan data hari Jumat. Mungkin banyak yang punya, karena memang ini sepertinya sudah tersebar banyak dipegang oleh retail lah. Yang kita tahu waktu itu ada pembelian dari Patrick Waluyo, CEO-nya. Kebetulan itu saya dulu bekerja di Nostar ya, Nostar. Masih bekas bos lah. Dulu masih sering ketemu di pantry kantin atau di lift. Sekarang kita cek mulai pembahasannya, kita cek speedonya dulu. Speedo Goto untuk penutupan hari Jumat, update-nya dia berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Itu saja sih pembahasannya untuk speedometer. Kita lihat weekly-nya. Speedo Goto weekly-nya netral ya, artinya ini daily-nya bergerak duluan, weekly-nya belum. Weekly-nya masih berada di zona netral. Apa artinya kalau speedometer berada di zona netral? Berarti untuk weekly demand-nya sama kuat dengan supply. Oke. Sementara daily-nya udah gerak duluan. Mudah-mudahan minggu depan menyusul kalau terus menguat ya. Kita cek dengan Star Goto. Rotasi saham Goto penutupan hari Jumat daily Goto meliuk-liuk di sini dia akhirnya secara relatif terhadap komposit yang kompositnya juga spesial ya, dia ditutup positif tapi sebenarnya dia inside ada game up. Jadi relatif terhadap penguatan komposit Goto ini menguat, sudah masuk ke zona grid. Lihat sudutnya ya, sudutnya masih landai, masih lumayan lah, tapi ini sudah masuk zona grid, mudah-mudahan dia menguat ke sana. Karena ada berputar-putar begini, kita perlu lihat weekly-nya. Dan weekly sudah valid. Star Goto. Jadi hari Jumat itu rotasi saham weekly valid. Nah, ini lebih rapi dia ya, Bapak Ibu. Goto ini kalau di weekly dia kelihatannya sebelum 10 minggu yang lalu dia bergerak di zona fear, jatuh ke bawah, dan dia sudah masuk ke zona panic untuk minggu ini. Kelihatannya sudah ada pembelokan ya, Bapak Ibu, sudah ada pembelokan. Mungkin ini nanti kalau masuk ke sini, mudah-mudahan dia masuk dalam segitiga yang kita sudah yang bisa kita sebut sebagai habis panik terbit dalam. Sekarang belum ya, masih di panik, kita butuh penguatan dulu sampai masuk ke dalam. Tergantung pergerakan komposit juga ya. Oke, jadi mulai ada harapan, muncul harapan walaupun masih panik. Belum bisa kita sebut sebagai habis panik terbit lahop secara definitif karena kita tunggu masuk segitiga ini. Oke, kita lihat VPA monthly Goto. Goto ini tentu setelah IPO dia belum ada wake off-nya. Belum ada. Tapi dia sudah bottoming. Faktanya sudah bottoming. Di mana bottomingnya? Di harga 50. Dan ini sedemikian rupa dibuat supaya Goto ini jangan sampai turun di bawah 50. Karena kan market cap-nya akan menyeret ya, menyeret besar. Oke, dia sejak IPO udah turun terus, ini disebut dengan marking down. Ini ada distribusi yang sangat besar, lalu bottoming di harga 50. Selling Kemek authorization ini siklus kecil. Mungkin kena 80 karena waktu itu kita punya bos Patrick Waluyo belinya di sekitar 80-an ya, 80-an rupiah. Lalu dia turun lagi. Nah, ini main-main di sinilah. Kapan dia secara monthly akan membentuk the best time for buying atau akan memantahkan tren super bearish-nya adalah ketika dia close di atas 116 untuk terhitung bulan Agustus ini ya. Sementara kita monthly-nya kita lihat ada kenaikan sedikit walaupun bulan ini masih tanggal 1 ya, belum bisa jadi acuan untuk bulan Agustus. Itu dia, kita lihat VBP monthly Goto. Saya usahakan lengkap, nanti saham-saham yang terakhir kalau bisa disingkatkan kita singkatkan. Nah, jadi antara 80 sampai 50 itu adalah base. Base-nya untuk monthly. Jadi yang nanti mau main fast trade mungkin beli 50 jual 80, 50 jual 80 begitu lah cukupnya. Karena itu kan masih menjadi base dan semakin panjang biasanya semakin bagus. Apakah ini bisa 5 tahun? Ya bisa lah. Bisa ya. Oke, mungkin siklusnya kita nggak tahu juga ya. Tapi kalau mentok dia risknya kecil, ya belinya di harga 50 nanti. Kalau di bawah 50, 59, 58 itu pakai aja piramida belinya ya. Sekarang kita lihat dengan VPA weekly. Kita turun ke time frame lebih kecil karena kita tahu rangingnya tadi zona demand-nya berada di 50 sampai 80. VPA weekly Goto ya. Ada yang beli di 300 mungkin atau pas IPO. Jelas dia weekly-nya juga menunjukkan marking down. Bottoming di 50.
Ya, tetap ada volumenya, volume kecil, dan ini siklusnya main-main di sini. Kalau main di weekly, berarti jualannya di 87. 87 ya, jadi kena 87 jual gitulah, karena bolak-balik di sana. Volumenya juga sebenarnya nggak hilang-hilang amat lah, ini pas 50 tetap ada yang nampung. Oke, strateginya beli di 50, jual di 87, itu bisa menjadi pegangan untuk selama dia sideways di time frame weekly. Kalau dia sudah close di atas 80 atau nanti dia di atas 90, maka itu dia adalah the best time for buying untuk weekly ya. Nah, sekarang kita lihat VBP weekly Goto. Kita bicara salah. VBP weekly Goto. Jadi bicara data memang itu adanya, gampang saja. Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat supply and demand-nya. Jadi kalau mau bermain di siklus ini, di atas ini ada supply, tentu di bawahnya adalah demand ya, Bapak Ibu. Di bawah ini ada demand. Jadi kena di 80 sekian itu jual. Nah, ini mainnya begitu-gitu aja nih, siklus kecil. Ya ini akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up. Nah, itu juga bisa. Yang penting profit aja ya, Bapak Ibu. Simple saja sih. Karena kita bicara strukturnya memang zona sebesar ini adalah zona supply and demand. Nanti kalau dia break weekly-nya, baru kita pikirkan mungkin dia akan mengejar target 200-an ya. Atau ini nih tinggi ini berapa nih? 140 itulah level-level itu. Atau ini disebut dengan resistance di 180 become support. Level support become resistance. Jadi bisa nanti siklusnya naik ke atas. Sudah wake off juga dalam weekly. Tapi memang harus sabar. Kita lihat dengan daily VPA Goto bagaimana daily-nya. Jadi kalau untuk di daily kita ada siklus ini adalah distribusi. Jadi target jual sekitar di sini lah ya, 87 tadi sampai 83 mungkin. Ini adalah sell model candle-nya. Jadi sepanjang body ini adalah supply. Sejak dia turun, ini adalah marking down, selling climax, auto resistance, secondary test. Ya, jadi ini siklus untuk kita main di daily, siklus swing trading. Ya, ini distribusi, marking down, akumulasi, ya break. Ya, ini adalah the best time for buying. Dia akan kasih kesempatan turun. Jadi kalau dia kasih kesempatan turun, belilah. Ya, beli sampai bawah sini sampai 61 mungkin. Ya, nanti dia naik lagi ke atas, jual di zona berapa? 83 sampai 86, 87. Ini zona sell on strength-nya. Jual 50% di sini juga nggak apa-apa ya. Oke, di sini sell on strength. Kan profit ya. Pak, saya mau nggak mau jual di sini ya bebas-bebas aja, stop loss aja dinaikkan gitu. Kalau dia balik, profit. Ya, jadi saat ini kenapa saya pakai itu siklusnya, Bapak Ibu lihat ini trennya down kan? Ini downtrend. Ini adalah sideways. Lihat dari sini. Dia turun, mulai kelihatan. Ini terjadi akumulasi. Jadi dia divergen saat dia nggak kemana-mana, ada yang akumulasi gitu. Terdeteksi di chart BDT ya, bullish akumulasi. Ya, itu plannya untuk Goto. Kita lihat foreign flow, PIF Goto bagaimana. Foreign flow untuk Goto, Bapak Ibu bisa lihat bahwa Goto ini sempat terjadi distribusi sampai awal Maret, lalu di awal Mei dia mulai akumulasi dan sudah golden cross di bawahnya. Untuk hari Jumat tanggal 1 Agustus ada net buy di Goto sebesar 34,3 miliar, dalam 5 hari ada net buy 331,9 miliar net buy, dalam 20 hari net buy 635,2 miliar, dalam 60 hari net buy-nya 1,2 triliun, dalam sehari net buy di Goto 1,1 triliun. Jadi memang akumulasi lah asingnya, jangan ketinggalan juga kita ya Bapak Ibu. Itu dia untuk analisa Goto, Bapak Ibu. Kita sudah bahas wake off-nya. Untuk sampai di daily kita bahas wake off-nya. Sekarang kita lanjut dengan BRMS. Saham terbaik minggu ini pilihan Bapak dan Ibu. Kita cek alert BRMS. Oke, BRMS. Dia fresh-nya kapan ini? Bulan April ya harusnya belinya. 4 ada, 5 ada, 6 ada. 5 ada, 6 ada. 7? Oke. Nah, dari tanggal 11 Juni ke 14 Juli ini lebih sedikit dari 1 bulan. Boleh kita anggap, Pak, kalau saya mau menganggap 14 Juli ini fresh, boleh? Ya boleh saja ya.
Kita cek dulu dengan Speedo BRMS daily. Bagaimana untuk BRMS? Dia berada di zona netral, artinya supply dan demand-nya sama kuat. Kita cek weekly-nya, Speedo BRMS. Speedometer untuk weekly-nya dia berada di zona grid, artinya ketinggalan ini. Sudah jatuh duluan si daily-nya. Weekly-nya masih grid, mungkin pullback dulu ya, nanti Bapak Ibu kita lihat. Sekarang dengan star BRMS rotasi saham daily terhadap composite yang menguat, tampaknya BRMS ini melemah di zona hope ya, dia jatuh, basic-nya juga melemah. Oke, ini penutupan di hari Jumat. Kita cek lagi dengan weekly-nya, W star. Jadi hari Jumat sepertinya melemah ya, W star BRMS. Weekly-nya bagaimana? Untuk BRMS dia bolak-balik momentumnya jatuh ya. Ini sepertinya sedang terjadi pertempuran antara supply and demand relatif terhadap pergerakan composite. Dia momentumnya jatuh itu Bapak Ibu. Perlu waspada ya, karena weekly-nya juga sepertinya mulai ada pelemahan relatif terhadap composite. Kita lihat dengan VPA monthly. Chart price dan volumenya sebagai acuan. BRMS kita lihat BRMS, iya siklusnya sudah terjadi. Kalau monthly ya Bapak Ibu, saya nggak tahu ini apakah sudah terjadi distribusi. Ini adalah marking down, ini adalah akumulasi mentok di berapa nih? 50 ya. Marking up, nah, faktanya seperti itu. Lihat ada perbedaan volume. Oke, ya untuk inilah biarin aja lah tanggal 18 ini masih volumenya masih kecil. Kita belum bisa lihat volume price untuk monthly-nya, tapi struktur besarnya saja. Kita lihat VBP, monthly, BRMS. Ya, demand-nya di bawah, ya jelas ya, di atasnya sepertinya ada supply, mulai ada unloading sepertinya. Kita lihat dengan VPA, weekly, BRMS. Nah, di weekly, kita bisa melihat sesuatu siklus ya. Kalau ini adalah akumulasi, ini mungkin adalah marking up, ini adalah uptrust atau buying climax ya, sudah terjadi buying climax. Ini perlu berhati-hati. Nah, ini dia membentuk double top Bapak Ibu ya. Faktanya dia membentuk double top. Kalau ini adalah the best time for selling. Ya kan ini marking up ya. Ini adalah akumulasi. Ini main weekly ya. Ini sudah ada indikasi the best time for selling. Ya kan dia bolak-balik ini turun, lalu naik ke atas. Ini mungkin jadi second chance to sell. Ya, jadi kalau rejection seperti ini, sepertinya banyak supply yang keluar dari atas. Mungkin orang yang di sini profit taking atau yang nyangkut keluar. Dan kalau dia terus profit taking, kalau dia turun ke bawah, maka ini adalah distribusi. Tetapi kalau berhasil close di atas weekly-nya, berhasil close di atas 510 dengan volume yang upgrade ya, up volume atau lebih besar, maka kita sebut ini adalah reakumulasi. Cuman kecenderungannya dia sudah ada double top, tinggal validasi aja membentuk new low. Ya, jadi low high low high dia harus dimatikan dulu dengan bentuknya new low di time frame lebih kecil. Oke ya, Bapak Ibu. Jadi memang kalau kita lihat kalau terjadi konfirmasi dia membentuk new low di weekly, maka weekly-nya selesai, distribusi akan masuk ke markdown. Sementara untuk daily kita cek lagi nanti. Kita lihat dengan VBP, weekly, BRMS. Kita lihat weekly-nya, supply and demand. Supply and demand weekly. Kalau dia selesai ya Bapak Ibu, lihat ini ada volume besar. Mungkin ini zona, ada dua sekarang. Ini apakah ini zona reakumulasi atau distribusi? Kita belum tahu karena dia butuh validasi break new higher high atau new low. Belum tahu lah. Tapi zonanya di sini kita lihat ya. Kalau dia jebol, maka dia akan kembali ke demand zone di sini. Ini adalah demand zone. Jelas ya, kalau dia marking down, siklusnya selesai dari Wyckoff-nya. Kita lanjut dengan VPA BRMS untuk volume price BRMS. Di daily
Kalau Bapak Ibu nggak lihat struktur besar, ya beginilah. Makanya Bapak Ibu, kita trading itu harus lihat struktur besar, terutama minimum weekly. Sebab kalau dia memang respect terhadap metode wake off, biasanya terjadi di weekly berdasarkan pengalaman saya. Ya, berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau lihat di daily ini, kalau kita tarik trennya, ya dia triangle lah. Apa namanya? Ya kita belum tahu. Kalau udah jebol bawah, maka kita sebut dengan distribusi time frame besar. Kita jebol atas, dia makan membentuk new higher high, maka dia reakumulasi. Candle terakhir, volumenya kecil, spreadnya kecil, ya no demand. Dia bilang upset mungkin segera, masih bolak-balik. Kita belum tahu. Dia bilang no demand, gimana mau naik? Padahal candlenya bullish, ya. Trennya juga nggak ada, jadi rapatkan aja stop lossnya Bapak Ibu ya. Kalau mau sell on strength, takutnya dia naik juga. Tapi setelah bagi ideologi kita profit, kalau Bapak Ibu bisa profit dijual ini, juallah sebagian 25% kayak 20% unloading di 510 ini. Oke, karena sinyal weekly-nya tadi kan the best time for selling sudah, dia sudah double top. Ya udah, saya karena nggak punya, ngomong bisa seenaknya gitu. Yang punya mungkin jadi pusing. Selanjutnya kita pakai foreign flow BRMS. Kita lihat asingnya bagaimana di BRMS dengan perintah PIF ya BRMS. Kalau lihat ini mungkin korelasinya tinggi ya Bapak Ibu. Kalau ya karena ini sempat ada akumulasi besar ya sahamnya naik, distribusi besar sahamnya turun. Hari Jumat asingnya net sell 15,1 miliar, dalam 5 hari ada 1,1 miliar tersisa net buy. Dalam 20 hari ada net buy 21,2 miliar, dalam 60 hari net buy 90,7 miliar, dalam 100 hari 20,4 miliar asingnya net buy ya. Jadi ini asing baru keluar kemarin hari Jumat. Tapi masih hijau nih, masih akumulatif ya. Dalam 5 hari dan 20 hari. Oke, itu adalah saham BRMS Bapak Ibu. Kalau lihat weekly-nya ya dia sudah ada double top, dia sudah the best time for selling. Cuman itu analisa saya bisa salah kalau dia ternyata membentuk new higher high close di atas 510 dengan volume besar. Selanjutnya kita lihat saham Unilever. Nah, ini menarik. Unilever ini ada berita, keluar berita Unilever akan buyback tapi maksimum harganya 1.700. Saya berharap dia turun di bawah 1.700 supaya buyback itu terjadi. Kalau enggak euforia ya nanti kalau beli sekarang nyangkut pula. Tapi kita analisa dulu ya. Kita lihat alert UNVR. Kalau yang jago fundamental, punya informasi fundamental, apalagi jago di inside trading, tolong informasinya di-sharing juga ya. Komentar saja di video ini. Oke, dari alert robot. Jadi sebenarnya Unilever ini sudah kasih alert untuk membeli di tanggal 3 Juli. Kemudian tanggal 31 ada. Boleh kita katakan Unilever ini harusnya kita sudah masuk. Harusnya kita belinya di 3 Juli. Ya, kemarin sudah ada. Alertnya sudah 2 ya. Oke, sekarang kita lihat lagi dengan Speedo UNVR. Saya sudah ada masuk. Tapi masuknya agak sudah lama waktu ada volume reversal ya. Nah, saya berharap dia turun. Nanti saya cerita. Speedo UNVR. Dia sudah ekstrim. Untuk daily dia ekstrim. Apa artinya? Kalau ekstrim ini kita berharap dia turun dulu. Karena kalau kita hajar kanan, kita ikutan greedy ya. Jadi ekstrim greed kalau mau sell on strength juga cocok. Cuman kadang orang kan nggak sabar. Dia sell on strength masih naik, sell on strength masih naik. Kenapa? Memang bandarnya mau atau strong handnya mau jualan di harga lebih tinggi ya dia naikin dulu. Kita saja yang nggak sabar. Kalau mau cicil jual sell on strength. Kita lihat weekly-nya karena Jumatnya sudah valid. Bagaimana dengan weekly-nya? Speedometer dia berada di zona grid, artinya untuk weekly demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan rotasi saham Unilever terhadap composite yang menguat kemarinnya hari Jumat. Rotasi saham, dia bolak-balik dalam ini kemarin sudah terjadi penguatan Unilever ya dalam 2 hari relatif terhadap composite. Jadi ini tampaknya dia akan masuk ke sini menuju grid, menuju hope lalu ke grid. Oke, karena dia bolak-balik begitu, kita lihat dengan weekly-nya. W-star UNVR. Lebih stabil biasanya datanya di weekly. Untuk weekly, ternyata Unilever sudah berada di zona grid dan dia mulai pembelokan ke kanan. Artinya sudah outperform terhadap composite ya.
untuk data weekly. Kita lihat dengan VPA monthly UNVR. UNVR ini siklus wake off-nya tentu sudah terjadi, sudah besar sekali. Dia adalah primadona bagi kaum fundamentalis garis keras 10 tahun yang lalu, ya. Waktu itu disuruh kalau kita lihat ada produk Unilever di supermarket, kita butuh sehari-hari beli, nah kita belilah sahamnya. Kenapa kita masih pakai? Sekarang gimana ya? Orang daripada beli produk Unilever, orang ada substitusi mungkin beli yang tidak bermerek lah ya, namanya trade off. Kita monthly saham Unilever. Aduh, ini ramai yang menggunakan robot di jam segini. Nah, ini dia ya Bapak Ibu. Jadi sekarang 2015 atau 2010 lah. Mungkin 15 tahun yang lalu dia marking up, puncaknya 2018 ya. Di sini adalah fase marking up. Ini adalah distribusi. Distribusi. Jadi wake off-nya berlaku ya Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu ada rezeki silahkan ikut workshop wake off. Tapi kalaupun belum ada, Bapak Ibu bisa baca-baca buku atau nonton tutorial. Ini adalah markup. Ini adalah distribusi. Ini kebetulan ada head. Ini ada shoulder. Ini adalah the best time for selling. Ini ya, baru memberikan second chance to sell. Lalu dia turun markdown ya. Ini disebut dengan markdown. Bottomingnya di mana? Nggak kelihatan pula di sini, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita punya, jadi anggap aja ini selling climax, authorization secondary test. Mudah-mudahan fase A-nya sudah lewat ya dari wake up main monthly. Target jual di mana? Ini ada zona supply nanti, kita target jual setinggi-tingginya di sini ya, Bapak Ibu. Kita mainnya marking down, akumulasi. Ini berapa tahun dia marking down-nya? Mungkin 2023, 2022 sampai 2025, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin ini bisa 3 tahun akumulasi, makanya sabar, harus sabar ya. Oke, sekarang kita cek dengan VPA, VBP dulu. Tapi nggak dapat nih Bapak Ibu, VBP monthly UNVR. Nggak ketahuan di mana zona demand-nya, karena kan lebih besar. Oke. Ya, mungkin di bawah inilah ya, kalau kita lihat. Ini sebenarnya di ujung sana, sebelah sana ini ada nih. Tapi kita ambil di sini saja. Ini adalah fase akumulasi. Target jual di mana? Ini disebut, ini kan ada rejection nih. Candle ini adalah sell mother candle, dia bertepatan dengan supply zone. Jadi mulai berapa nih 4.300 sampai 5.500 itu adalah SOS di sini ya. Karena supply-nya. Karena sejak tahun 2001 yang beli di sini nyangkut semua nih Bapak Ibu ya. Mereka sudah menderita 2 tahun, 3 tahun setengah. Kita dengan VPA weekly UNVR. Jadi mungkin fase A-nya nih, lihat wake off-nya adalah marking down. Kita lihat ini ada selling climax, auto reaction secondary test. Tarik garis, ini fase A. Ini ada down trust bar, lalu dia naik ke atas, dia turun. Ini adalah fase B mungkin ya. Mungkin. Kalau udah break 1865, maka dia akan menjadi the best time for buying. Dia turun memberikan second chance to buy. Volumenya bagus minggu ini. Jadi sinyal untuk VPA-nya authorized bullish sign ya, bullish sign, volumenya bagus, trend sampai minornya sudah. Jadi dalam 5 minggu dan berapa? 20 minggu sahamnya sudah uptrendnya. Tinggal kita menunggu break 1865 maka dia menjadi the best time for buying. Saya belinya di mana? Di sini. Waktu itu ada volume reversal. Nanti kita lihat ya. Kita turun dulu dengan VBP weekly UNVR bagaimana demand zone-nya. Nah, demand zone-nya ini dia, ya besar ini. Jadi waktu di sini saya sudah buy, dia ke atas, terus dia retest lagi. Nah, ini tinggal break. Jadi saya memang sudah punya, cuman berharap turun dulu kemana? Ke sini nih. Kalau dia turun ke sini, saya beli banyak nih ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia turun lagi, membeli banyak. Cuman kalau nggak dikasih, ya saya nanti akan tunggu dia break. Pullback, di sini mungkin target jual sekitar 4.006 ini ya. Nah, kalau di weekly jual kita di sini. Pas namanya sell mother candle. Ini namanya candle begini yang dia keluar terus turun terus adalah sell mother itu ibu ya. Candle. Nah, ini menjadi target jual nih. Dia bertepatan dengan supply zone. Ini kuat, jangan sampai nggak jualan di sini ya. Oke, 4.500 atau 4.600 Bapak Ibu cari ini high-nya berapa di situ. Buat trading plan-nya ya. Oke.
Ini fase akumulasi, jualnya di atas. Ya segitu aja lah, jangan berharap Unilever ini akan naik ke 10.000 lagi. Nggak, jangan lah. Ini banyak orang nyangkut di sini. Bahkan di sini kalau ada rejection keluar dulu. Mainnya di daily berarti kalau begitu. Kita lihat dengan VPA UNVR. Nah, ya dia sudah naik trend up. Ini adalah the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Di daily ya. Oke. Saya belinya di sini nih. Karena di sini ada volume reversal, dia sudah ada saya punya. Cuman ya namanya manusiawi ya, agak-agak rakus ya. Saya berharap dia turun dulu ke sini nih. Ada gap. Ya, itulah Bapak Ibu. Kita lihat dengan VBP UNVR. Jadi kalau dia turun, mudah-mudahan di bawah 1.300 kita buy. Oh, di sini siklusnya kita punya zona supply. Ini juga ada, mungkin di sini orang akan keluar dulu, menahan. Kalau dia jebol, bagus. Nah, ini saya kejar gap. Nah, ini saya belinya di bawah. Ini ya, Bapak Ibu. Ini adalah, kalau bisa turun dia ke bawah sini. Doakan. Supaya apa? Kita bisa buy on weakness harga murah, dan dia di bawah 1.700. Capnya Unilever akan buyback kalau dia harga paling tinggi. Katanya, maaf kalau saya salah ya, dikoreksi. Atau di bawah 1.700, maka dia akan buyback. Itu harga paling tinggi. Kalau sudah naik di atas itu, ya mereka tidak akan buyback lah. Oke. Nah, bagaimana cara melihat volume reversal? Pakai VPA, EVOL UNVR. EVOL UNVR, begitu ada volume reversal, ya di sini ini volume reversal namanya ya Bapak Ibu. Jadi ini kuat sekali, ini volume reversal, power box. Nah, begitu naik ke atas, pullbacknya di sini mengejar lagi volume di sini. Cuman waktu itu saya pasang order sampai bawah nggak dapat semua, jadi dapatnya di sini, dapat lagi di sini, ya udah ini jaga atas. Ini ada gap, saya ambil lagi di sini, dapat lagi. Nah, ya udahlah di situ. Saya berharap dia turun lagi, karena kan nggak semua saya dapat di bawah ini yang bisa terbeli ya. Oke, itu. Jadi alasan kenapa saya masuk dulu karena ada volume reversal. Masuknya nggak di sini karena saya kan nggak bisa memprediksi apa yang belum terjadi. Saya belinya di sini ketika power box-nya sudah terjadi. Dari mana tahu? Pengalaman sama textbook ya. Bapak Ibu bisa baca textbook-nya ini atau nonton tutorial. Kita lanjutnya kita lihat dengan foreign flow UNVR. Foreign flow UNVR Bapak Ibu, berikut ini chart foreign flow untuk Unilever. Sempat ada switching dia di akhir Februari. Lalu akumulasi sedikit, lalu distribusi. Nah, hari Jumat kemarin aslinya net buy lumayan 44,5 miliar. Dalam 5 hari tercatat ada net buy 35 miliar. Dalam 20 hari berbalik ya, jadi net sell sebesar 35,8 miliar. Dalam 60 hari ada 217,6 miliar net sell. Dalam 100 hari ada 283,8 miliar asingnya net sell tersisa. Jadi masih mulai golden cross mudah-mudahan ya. Jadi mudah-mudahan asingnya ikutan masuk. Ini kalau Bapak Ibu paham Unilevernya, nggak tahu nih. Katanya di bawah ekspektasi. Kalau Bapak Ibu ada informasi silahkan aja komennya. Bagaimana nih Unilever nih sebenarnya? Saya nggak jago pula fundamental ya. Saya nice to know saja lah. Pokoknya kalau ada price, volume, sesuatu saya beli tuh. Oke, sekarang kita lanjut untuk saham berikutnya yang saham keempat sekarang, Akra. Kita lihat alert Akra. Bagaimana Akra? Akra ini alertnya fresh tanggal 28 karena sebelumnya dia tidak ada. Kita cek dengan Speedo Akra untuk daily, speedometer Akra. Hari Jumat dia menunjukkan berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Lalu kita cek dengan weekly-nya, W-Star Akra untuk Speedo Akra untuk speedometer Akra juga berada di zona grid. Jadi daily-nya berada di grid, weekly-nya berada di grid, mungkin demand-nya memang lebih besar. Kita cek rotasi saham Akra dulu daily terhadap composite yang menguat. Nah, Akranya sudah masuk ke zona hope ya, relatif terhadap penguatan di hari Jumat, kompositnya menguat. Jadi harus pakai kalimat relatif ini, dia menguat ke kanan. Hope mudah-mudahan dia terus menguat ke grid. Artinya sudah outperform itu Bapak Ibu, demand-nya juga sudah cukup kuat, mendorong Akra secara relatif terhadap komposit dari zona pendek menuju zona hope. Kita lihat weekly-nya.
Star Akra. Weekly untuk rotasi saham Akra. Akra terjadi penguatan. Sebelumnya dia kehilangan power price, bergerak ke kiri, momentumnya meningkat, sekarang dia mau berbelok ke kanan. Dia bergerak begitu ya, melawan nih. Dia melemah nih sebenarnya, tapi momentum naik. Dia berbalik lagi. Pullback mungkin nanti di weekly itu. Kita lihat dengan VPA weekly Akra. Kayaknya laporan keuangannya, ya dia ada. Akra kalau kita lihat siklusnya begini aja, marking up, distribusi, marking down, marking up, akumulasi, marking up, distribusi. Ini mungkin the best time for buying, mungkin second chance to buy ya Bapak Ibu. Kalau dia turun ke bawah maka siklus wake up-nya sempurna. Ya bagaimana lagi ya, memang begitu. Kalau lihat di weekly, kan ini sudah jebol menjadi the best time for selling. Dia akan naik dulu memberikan second chance. Valid atau tidak valid analisa saya ini tergantung apakah dia close di bawah 890 maka valid. Itu yang bisa terpantau. Kita lihat VBP, monthly Akra. Kita nanti kalau main time frame lebih kecil makan dulu profit yang ada. Ya, dia mantul ada demand zone. Dia mantul di sini, dia harus dijebol lagi ke bawah. Kita lihat dengan VPA weekly Akra. Kita lihat weekly-nya. Akra weekly, ya weekly-nya bolanya seperti ini ya. Ini adalah distribusi. The best time for selling di weekly. Ini adalah second chance to sell di weekly. Lalu turun, selling claiming, ini bottoming lagi. Ya bulan April ada sesuatu break. Ini sedang fase sideways ya. Kalau close di atas 1380 mungkin dia akan menjadi the best time for buying. Low high, high low, higher high. Ya 1380 itu levelnya. Kalau lihat hari Jumat kemarin volumenya besar, spreadnya besar ya. Oke, kita lihat dengan VBP weekly Akra. Saya nggak punya di Akra. Oh, ada supply zone di atasnya. Jadi kalau mau main cepat, ini sell mother candle ini perlu diwaspadai. Ini marking down, akumulasi, marking up-nya ya kena di sini, jual sebagian, kena atas sini, jual dulu lah. Karena siklusnya tadi kan mandi, kita lihat bolak-balik begitu aja Akra ini. VPA Akra, kita lihat turun ke daily, bagaimana siklusnya? Ya, gimana ya bacanya ya? Ini nge-swingnya per weekly nih Bapak Ibu. Nggak kelihatan wake off-nya. Ya, time frame kecil saja. Ini marking down, akumulasi, jual di atas. Ya, ini kalau lihat ini ya posisi jual sekarang. Karena nggak semua saham respect terhadap wake off ya Bapak Ibu. Karena dia bermain di time frame besar, time frame kecilnya ya begini-begini aja. Beli di bawah, jual di atas untuk fast trade aja nih. Kita lanjut dengan foreign flow langsung sajalah. Akra. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Akra. Jadi Akra ini terpantau di pertengahan Juli dia ada akumulasi besar nih. Konsisten ya, akumulasi konsisten setelah sebelumnya distribusi. Hari Jumat asingnya net buy 1 miliar, dalam 5 hari tercatat net buy 55,3 miliar, dalam 20 hari ada 60 miliar asingnya net buy. Oke, dalam 20 hari sudah net buy berarti cukup signifikan asingnya masuk. Lalu 60 hari tercatat masih ada net sell kumulatif minus 95,4 miliar, dalam 100 hari ada kumulatif net sell 146,4 miliar. Jadi mulai bottoming ya asingnya. Oke, itu. Kalau lihat daily agak susah Bapak Ibu, main cepat saja. Mungkin nge-swing semingguan atau 10 hari sampai dia membentuk tren baru di weekly-nya. Itu saja untuk Akra. Kita lanjut untuk yang terakhir, untuk saham-saham terbaik pilihan Bapak Ibu adalah Pegio. Pegio ini saya dulu dapatnya di pullback ya. Nah, kemarin juga ada pullback di Asri ya. Nah, ini Asri Alam Sutra pullback. Kalau kita cari sini Pegio ada pullback. Jadi kalau saham-saham pullback ini istimewanya trennya sudah ada. Jadi enak ya. Mana ini pullback? Ya, adalah di sini, saya lupa pula pullback-nya di mana. Pegio. Oh, bukan. Ini jaga atas jaga bawah. Oh, ya. Oke, nanti carilah ya Bapak Ibu di mana ada pullback untuk Pegio nih. Ya, adalah saya belinya di pullback waktu itu untuk Pegio.
Jangan lupa join Telegram channelnya. Sekarang kita lihat alert PGO ya. Bagaimana dengan PGO? PGO ini freshnya bulan 4. Pullbacknya saya beli bulan 5 kalau nggak salah. Ketinggalan waktu. Pokoknya saya ketinggalan lah. Satu step. Seperti Asri juga ketinggalan satu step. Oke. Aslinya Bapak Ibu bisa nonton. Di sini ada Asri nih. Ya. Mana tadi Asri? Ah, nih ya. Kita cek dengan Speedo PGO bagaimana speedometernya untuk penutupan hari Jumat daily. Dia berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan weekly-nya Speedo PGO. Speedometer PGO. Weekly-nya sudah extreme green. Mungkin daily-nya melemah karena weekly-nya sudah terlalu greedy ya. Oke, kita lihat dengan Star PGO. Dia pullback. Oh iya, iya Bapak Ibu. Rotasi sahamnya memang sudah melemah terus ini ya. Relatif dari composite. Dia hope balik menjadi panic. Kita lihat weekly-nya Star PGO. Jadi memang pantau ada pelemahan, sementara di weekly-nya dia masih ada penguatan relatif terhadap composite, tapi sudah masuk ke zona ini nih, zona berbahaya dan harus merapatkan stop loss kalau dia sudah berbelok ke sini nih. Dia ke arah sana ya. Kalau ke sini dia habis panik terbelah hope, di sini terlalu greedy maka muncul fear. Oke, kita lihat dengan VPA monthly PGO. Jadi PGO itu wake off-nya baru berjalan untuk struktur besar, mudah-mudahan. Oke. Jadi ya, ini adalah setelah IPO dia pullback. Nah, dia naik ke atas ya. Jadi bottomingnya di sini ada akumulasi. Dia habis dulu akumulasi karena dia harus ambil bawah untuk naik lagi ke atas. Volumenya valid. Jadi kalau mau naik dia volumenya besar di weekly ya. Jadi candle ini inilah ya masih berjalan, masih tanggal 1 belum bisa dilihat. Kita cek dengan VBP mandi. Dia rebound di mandi waktu itu sudah mulai cicil buy ya VPM PGO. Ini kita bahas di level advance saham-saham yang belum terjadi wake off-nya. Jadi harus sabar. Dia bertahun-tahun ini siklusnya. Ya, dia pullback, berhasil naik, dia pullback lagi ya. Kita tunggulah ya Bapak Ibu. Di sini dia mengambil demand untuk naik ke atas. Perjalanan masih berjalan. On the way ya. Sekarang lihat VPA weekly PGO. Kita buka time frame lebih kecil untuk melihat lebih jelas. Oh, ada rejection ya. Jadi semacam kalau lihat struktur besarnya ini semacam uptrust after distribusi. Ya nggak apa-apa juga lah ya. Jadi memang terjadi ada cluster volumenya. Jadi memang kita mazhabnya VPA ini akan confident kalau ada validasi volume. Jadi kan namanya volume price analysis ya. Jadi volumenya menunjukkan sesuatu dan ini terjadi akumulasi juga. Kalau yang punya ya let profit run saja ya. Sementara itu Bapak Ibu, dia break weekly-nya tidak memberikan kesempatan turun. Apakah ini dia turun dulu? Bisa jadi. Karena mainnya di monthly. VBP PGO, kita lihat supply and demand-nya. Nah, kalaupun dia turun, kok daily. VBP weekly PGO. Kita lihat weekly-nya dulu. Iya ya, di sini dia ada sesuatu. Supply-nya kuat, di sini kita tarik, maka dia akan mantul-mantul di sana. Oh ya, mungkin sudah close sedikit di atasnya ya. Ini unloading ya Bapak Ibu, lihat volumenya besar. Ya, dia akan nggak ada gap pula. Pullback lagi, mudah-mudahan dia naik ke atas. Kalau di weekly-nya, zona demand-nya sebesar ini. Sebesar ini, dia mengakomodasi sideways di sini. Break, nah di sini mulai ada yang profit taking karena di sini orang mungkin nyangkut sebelumnya. Lihat VPA PGO, volume price untuk PGO. Kalau saya sih akan menaikkan stop loss saja ya, let profit run saja. Jadi sebelumnya stop loss itu kalau yang agresif di sini nih. Kalau yang konservatif di sini ya. Ya, dia belum dinaikkan, begitu dia break naik di sini ya stop loss-nya. Saya nanti cek apakah di sini stop loss saya. Karena saya bermain di wake up besar, biasanya saya tidak terlalu agresif, saya mid-nya mungkin di sini. Oke, jadi kalau dia turun ini akan ambil sedikit lah. Nanti kalau dia the best time for buying ya tunggu close bentuk daily-nya, maka
maka dia kalau mau the best time for buying, dia akan close di bawah lower Donchian ini. Volumenya sesuatu tidak bohong ya, memang ada pergerakan. Ini masalahnya di sini nih ada gap saja nih. Kemarin dari awal saya udah curiga nih, gap ini apakah dia akan tutupnya seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun. Kalau siklus besar mungkin tutupnya bisa 2 tahun lagi nih gap ini. Menjadi apa ya namanya ya? Menjadi mengganjal ini gap ini ya. Kalau kita tarik kan dia the best time for buying di weekly ya tadi. Dia harus turun dulu untuk nutup gap. Maka kalau kena stop loss dia, maka saya akan buyback lagi lah. Karena sudah positif nih posisinya. Kita lanjut dengan VBP PGO. Ya. Jadi idealnya memang stop loss itu di bawah sini, tapi karena saya trailing stop up, ini sudah saya naikkan di sini kalau nggak salah, belum saya naikkan ke atas. Agak ini ya tricky ya. Ya mungkin bikin lapis lah banyak ini mungkin 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, berlapis stop loss-nya juga. Jadi unloading kalau cucuk-cucuk dia keluar sedikit. Oke, kita lanjut dengan foreign flow PGO dengan perintah PIF PGO. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk PGO. Kalau kita lihat di pertengahan Mei, asingnya keluar besar sekali, sahamnya naik ya, terjadi divergen antara asing dan saham PGO. Lalu dia di awal Juli akumulasi lagi. Kemarin entah ada apa, dalam 3 hari terakhir asingnya keluar lagi. Hari Jumat asingnya keluar minus 58,8 miliar, dalam 50 hari tercatat net sales 147,3 miliar. Dalam 20 hari net sale-nya ada sisa 2,8 miliar, dalam 60 hari net sale-nya besar 506,3 miliar, dan sehari ada 492,3 miliar. Asingnya net sale. Ya, ini besar Bapak Ibu ya. Jadi 3 hari yang lalu besar sekali dan langsung curam begini. Pada saat dia membentuk. Mungkin, saya nggak tahu. Kita cek DOM PGO. Apakah asingnya dominan? Asingnya nggak terlalu dominan nih Bapak Ibu ya, cuman kecil saja. Ya mungkin lokal yang dominan di sini ya, fund manager lokal juga yang pegang. Oke, ya saya rasa itu saja ya Bapak Ibu untuk weekly stock analysis, analisa saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu. Alhamdulillah bisa di bawah 1 jam. Yang sisanya yang tidak terpilih silakan Bapak Ibu analisa dengan step by step-nya tadi. Kita mengacu kepada Wyckoff ya. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube-nya supaya berkembang ya. Kita targetnya 5.000 ya. Mudah-mudahan milestone-nya bisa 5.000. Channel YouTube ini bisa berkembang lebih baik dan memberikan manfaat untuk yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Sampai bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.